Ketika kita bicara tentang konflik global masa depan, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mungkin perebutan sumber daya minyak? Skenario geopolitik yang dipicu oleh energi fosil selalu menjadi bayangan menakutkan yang menghantui diskusi tentang stabilitas dunia. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada ancaman yang jauh lebih fundamental, lebih mendesak, dan berpotensi memicu kekerasan yang lebih dahsyat, yang diam-diam sedang merangkak mendekat? Ancaman itu adalah air. Ya, air. Sumber kehidupan itu sendiri. Sesuatu yang kita anggap remeh, yang mengalir begitu saja dari keran kita, atau ada di setiap tetes hujan yang jatuh. Namun, di balik asumsi kelimpahan itu, air bersih sedang menjelma menjadi komoditas paling berharga, dan paling berbahaya, di abad ke-21. Ini bukan sekadar komoditas, ini adalah fondasi eksistensi peradaban. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Tidak ada pertanian untuk pangan, tidak ada sanitasi yang layak, tidak ada industri yang berputar, bahkan tidak ada energi dalam skala besar. Berbeda dengan minyak yang bisa kita substitusi dengan energi terbarukan atau sumber lain, air adalah kebutuhan esensial yang mutlak dan tidak tergantikan dalam menopang kehidupan. Mengapa air, yang dulu melimpah ruah, kini menjadi sumber krisis yang mengancam? Ini adalah badai sempurna dari berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, pertumbuhan populasi global yang eksponensial. Lebih banyak orang di muka bumi berarti lebih banyak kebutuhan akan air bersih untuk minum, sanitasi, dan produksi makanan. Kedua, perubahan iklim yang semakin tidak terduga dan ekstrim. Kita menyaksikan kekeringan berkepanjangan di satu tempat, banjir bandang yang merusak di tempat lain, dan gletser yang mencair di kutub, semuanya mengganggu siklus hidrologi alami yang telah menopang kita selama ribuan tahun. Ketiga, polusi masif yang terus-menerus. Limbah domestik yang tidak terkelola, limbah industri beracun, dan limpasan pestisida dari pertanian mencemari sumber air bersih yang tersisa, membuatnya tidak layak konsumsi. Keempat, urbanisasi yang tak terkendali. Kota-kota besar dan megacity tumbuh pesat, menciptakan pusat-pusat konsumsi air yang haus dan seringkali menarik sumber daya dari daerah pedesaan di sekitarnya. Dan kelima, tata kelola air yang buruk, alokasi yang tidak efisien, infrastruktur yang menua dan bocor, serta korupsi dalam pengelolaan sumber daya air. Semua faktor ini berpadu mempercepat kelangkaan air di berbagai belahan dunia, dari gurun gersang hingga pedalaman hutan tropis. Mari kita bedah analogi perang minyak versus perang air. Perang minyak, sebagian besar, didorong oleh motif ekonomi dan kontrol geopolitik atas cadangan atau jalur distribusi energi. Ada substitusi, ada alternatif, dan fokusnya seringkali pada jalur distribusi atau cadangan. Tapi perang air, ini jauh lebih fundamental. Ini adalah perang untuk bertahan hidup. Ketika orang berjuang untuk air, mereka berjuang untuk anak-anak mereka, untuk panen mereka, untuk mata pencaharian mereka, untuk eksistensi mereka. Air adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan. Kelangkaan air bisa memicu perpindahan penduduk massal, krisis pangan yang meluas, dan instabilitas sosial yang jauh lebih dalam dan sulit dipadamkan, dengan potensi pergeseran demografi yang masif. Konflik terkait air bukanlah hal baru. Sejak zaman kuno, peradaban telah berjuang untuk menguasai dan mengelola sungai serta oase. Namun, intensitasnya kini meningkat drastis seiring dengan kelangkaan dan tekanan populasi. Lihatlah peta dunia. Kawasan seperti Timur Tengah dengan cekungan sungai Yordan, Tigris Eufrat, sebagian Afrika di sekitar cekungan sungai Nil, dan Asia Selatan dengan sungai Indus dan Mekong ini adalah hotbed perselisihan. Mengapa? Karena sungai-sungai ini adalah sungai lintas batas. Mereka mengalir melewati beberapa negara, dan setiap negara hilir sangat bergantung pada negara hulu, yang seringkali ingin membangun bendungan besar atau mengalihkan air untuk kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan dampaknya. Kelangkaan air kronis di wilayah-wilayah ini memperparah ketegangan geopolitik yang sudah ada. Angka-angka bicara. Diperkirakan miliaran orang di seluruh dunia saat ini hidup dalam kondisi stres air, atau bahkan kelangkaan air ekstrim. Lebih dari 260 cekungan sungai dan danau bersifat lintas batas negara, memicu potensi perselisihan kedaulatan dan alokasi yang tak ada habisnya. Dan dengan perubahan iklim yang diproyeksikan akan memperburuk kondisi ini secara signifikan dengan mengganggu siklus hidrologi, masa depan terlihat semakin suram jika kita tidak bertindak dengan bijak. Konflik air bisa mengambil banyak bentuk dan terjadi di berbagai tingkatan. Ada konflik antar negara, seperti sengketa pembangunan bendungan di sungai lintas batas tanpa persetujuan bersama.
Ada konflik intranegara, misalnya perebutan alokasi air antara perkotaan yang padat dengan daerah pedesaan pertanian, atau antara sektor pertanian yang haus air dengan industri yang membutuhkan pasokan stabil. Bahkan ada konflik sosial yang lebih mikro, seperti pemindahan penduduk secara paksa karena proyek air besar, atau protes masyarakat karena akses air yang tidak adil dan privatisasi sumber daya air oleh korporasi besar. Apa pemicu spesifiknya? Seringkali, ini dimulai dengan pembangunan bendungan besar di hulu sungai tanpa konsultasi atau persetujuan negara-negara hilir, yang langsung memotong pasokan air mereka. Kemudian ada praktik irigasi yang boros dan tidak efisien dalam pertanian, yang menyedot sebagian besar pasokan air tawar global untuk tanaman. Polusi air yang mencemari pasokan hilir juga merupakan sumber konflik besar, karena mengurangi kualitas dan kuantitas air yang tersedia. Kadang-kadang, perselisihan ini berakar pada klaim historis atas sumber daya air yang sudah ada sejak lama. Dan yang paling penting, kurangnya kerangka hukum internasional yang kuat dan mengikat untuk pengelolaan air transnasional membuat penyelesaian sengketa menjadi sangat sulit dan berkepanjangan. Untuk memahami dinamika ini lebih dalam, mari kita pahami beberapa istilah kunci. Pertama, kelangkaan air atau water scarcity. Ini terjadi ketika permintaan air melebihi pasokan yang tersedia. Ini bisa bersifat fisik, artinya memang tidak ada air yang cukup, atau ekonomi, di mana air ada tetapi tidak bisa diakses atau dibeli oleh sebagian besar populasi. Kedua, stres air atau water stress. Kondisi ketika ketersediaan air per kapita turun di bawah ambang batas tertentu, mengindikasikan tekanan signifikan pada sumber daya air suatu wilayah atau negara. Ketiga, keamanan air atau water security. Ini adalah kapasitas suatu populasi untuk mengamankan akses yang berkelanjutan terhadap air bersih dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, mata pencarian, menjaga ekosistem, dan mendukung produksi ekonomi, ditambah dengan perlindungan dari bahaya terkait air seperti banjir dan kekeringan. Keempat, diplomasi air atau water diplomacy. Ini adalah upaya negosiasi dan kerjasama antar negara untuk mengelola sumber daya air lintas batas secara damai, adil, dan berkelanjutan, demi kepentingan bersama. Dan kelima, air lintas batas atau transboundary water. Istilah ini merujuk pada sumber daya air, baik itu sungai, danau, atau akuifer, yang mengalir atau berada di wilayah dua atau lebih negara, dan memang menjadi jantung banyak konflik yang kita bicarakan. Dampak jangka panjang dari konflik air ini bisa sangat menghancurkan. Bukan hanya mengancam stabilitas regional dan kedaulatan negara, tetapi juga dapat memicu krisis pangan skala besar, karena air adalah tulang punggung pertanian dan produksi makanan. Kita akan melihat gelombang pengungsian iklim atau pengungsian air yang masif, menciptakan krisis kemanusiaan baru dengan jutaan orang tanpa tempat tinggal. Kemerosotan ekonomi yang parah di wilayah yang terdampak akan menjadi hal yang tak terhindarkan, menghancurkan mata pencarian dan infrastruktur. Dan skenario terburuknya? Eskalasi menjadi konflik bersenjata yang lebih luas dan berkepanjangan, di mana negara-negara atau kelompok bersenjata memperebutkan kendali atas waduk, sumur, atau sungai yang vital. Lantas, apakah kita hanya bisa pasrah dan menunggu bencana terjadi? Tentu tidak. Ada solusi dan langkah pencegahan yang bisa kita ambil, mulai dari tingkat lokal hingga global. Pertama, mendorong diplomasi air dan perjanjian lintas batas yang adil dan berkelanjutan. Kerjasama, bukan persaingan, adalah kunci untuk pengelolaan sumber daya bersama. Kedua, investasi dalam teknologi efisiensi air. Misalnya, penggunaan irigasi tetes yang cerdas di pertanian, atau pengembangan teknologi daur ulang air limbah untuk penggunaan non-potable di industri dan rumah tangga. Ketiga, desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Meskipun mahal dan berenergi intensif, ini bisa menjadi solusi vital bagi negara-negara pesisir yang menghadapi kelangkaan air ekstrim. Keempat, pengelolaan sumber daya air terintegrasi, yaitu pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua pengguna air dan ekosistem secara seimbang. Kelima, edukasi publik yang masif tentang pentingnya konservasi air sangat krusial. Setiap tetes berarti, dan perubahan dimulai dari kesadaran individu. Terakhir, adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang resilient, seperti sistem peringatan dini banjir dan pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara maritim dengan curah hujan yang relatif tinggi, kita mungkin merasa aman dari ancaman kelangkaan air ekstrim seperti di Timur Tengah. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan air. Kita punya masalah polusi sungai yang parah di banyak kota besar, deforestasi di daerah tangkapan air yang mengurangi pasokan air dan menyebabkan banjir, distribusi air bersih yang tidak merata antar wilayah, serta konflik lokal terkait akses air bersih dan irigasi yang sudah terjadi di beberapa daerah.
Isu privatisasi sumber daya air dan pembangunan bendungan juga terkadang memicu ketegangan di komunitas. Jelas, kita tidak kebal dari ancaman ini, dan perlu tindakan nyata. Jadi, ketika Anda lain kali mendengar tentang ketegangan geopolitik, coba pikirkan bukan hanya tentang minyak, tetapi juga tentang air. Karena perang masa depan, yang mungkin akan lebih senyap namun jauh lebih mematikan, bisa jadi adalah perang untuk mendapatkan setetes air. Sudah saatnya kita menyadari betapa berharganya air, dan mulai bertindak sekarang untuk mencegah krisis yang tak terbayangkan ini. Masa depan kita, masa depan anak cucu kita, bergantung pada bagaimana kita mengelola air hari ini.